April 2021 bersama dengan GBC Pulau Mas. Mari kita pada pagi hari ini mau datang memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita bersama-sama angkat pujian tak terbatas. Menghadap hadirat tahta-Mu, kami datang kepadamu, seraya menaikkan segala pujian kami, limpah ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami meyakini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, Tuhan, namun itu semua oleh karena anugerah-Mu atas setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menaikkan pujian,
mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam kebaktian ini kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kiranya semuanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini kami Tuhan, kami siap menaikkan pujian, penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya, dimedley dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan. bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa kita pada pagi hari ini. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk itu mempersiapkan hati kita angkat pujian, doakan.
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, menjadi terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan bahkan bagi dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami bersyukur dengan penemuan vaksin. Kami bersyukur dengan banyak negara yang sudah divaksinasi, termasuk negeri kami. Sekalipun belum semua divaksinasi. Tetapi kami percaya Tuhan, pada waktu vaksinasi ini berlangsung dengan baik, kami percaya Tuhan akhirnya pandemi dapat diatasi oleh seluruh bangsa di dunia ini.
Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus pada saat ini bagi gempa yang sedang terjadi dan dampak dari gempa yang terjadi di Jawa Timur. Tuhan, tolonglah, banyak di antara mereka yang kehilangan, baik kehilangan harta benda. Tuhan, tolong supaya mereka pun diberi penghiburan dan keyakinan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Demikian juga apa yang terjadi musibah banjir bandang dan perubahan cuaca ekstrim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa ya Tuhan, baik tidak hanya untuk rumah sakit klinik baptis yang ada di Kupang, gereja yang ada di Kupang, ada begitu banyak gereja dan bahkan korban jiwa yang begitu banyak meninggal dunia. Tuhan, tolonglah, biarlah banyak mereka yang kehilangan, pada akhirnya Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Dan Engkau juga akan menolong pemulihan demi pemulihan baik semuanya, baik yang ada di NTT maupun yang ada di Jawa Timur. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, khususnya Menteri Sosial kami yang akan bekerja secara luar biasa, BNPT yang akan bekerja luar biasa untuk menanggulangi bencana alam ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau akan tolong semuanya sehingga semuanya bisa kembali dipulihkan. Bapak, kami juga mau berdoa masa pemulihan ekonomi negara kami, masa pemulihan situasi politik keamanan. Saat-saat ini ya Tuhan, ada begitu banyak yang kurang aman, ada banyak begal di mana-mana. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Engkau melindungi negeri kami, melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, melindungi bangsa ini di seluruh pelosok-pelosok negeri yang kami cintai ini. Kami serahkan semua itu dalam tangan kuasa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan bagi pemerintah kami, baik itu yang ada di lembaga yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Pemerintah presiden, dari presiden serta para menteri sampai bahkan ke RT RW di desa-desa kami masing-masing. Tuhan, tolonglah, biarlah pada akhirnya mereka menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia, karena mereka mengasihi bangsa ini. Dan sungguh-sungguh ya Bapak, mereka siap mengabdi bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini cita-citanya boleh tercapai, adil, makmur, dan sentosa. Kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar persatuan dan kesatuan negara kami ini akan terwujud oleh karena bantuan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percayakan diri kami semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh sidang jemaatku dimanapun mereka berada, lindungi dari pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan berikan rezeki bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga tidak berkekurangan dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah saatnya kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 hingga ayatnya yang ke-60. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 hingga ayat yang ke-66. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, 'Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.' Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, 'Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.' Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, 'Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.' Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia." Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk itu, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Firman Hidup Kekal.
saudaraku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Nah, kita bersama-sama melihat ada satu teladan yang luar biasa, yaitu teladan seorang diaken yang bernama Stefanus. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Stefanus adalah bukti bahwa sesungguhnya dia memakai patrun atau meneladani Yesus Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, betapa penting kita punya idola. Dan idola yang terbaik dalam kehidupan umat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Apa yang terjadi, yang dialami oleh Stefanus ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, firman Allah mengatakan apa? Ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa, katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kita melihat kembali apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Stefanus seorang yang sangat luar biasa. Apa yang dapat kita teladani dari Stefanus? Yang sesungguhnya ia adalah seorang yang sedang dan terus menerus meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dalam percakapan yang sangat luar biasa dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu sesuatu hal yang luar biasa. Saudaraku yang saya kasihi, saya akan memberikan satu gambaran. Kebetulan saya pernah belajar desain fashion baju. Setiap pakaian seseorang sesungguhnya punya pattern yang berbeda setiap orang. Tetapi dalam dunia industri, orang mulai mengkategorikan dan membuat satu ukuran-ukuran pada umumnya. Ukuran Eropa, ukuran Amerika, ukuran Asia. Dan bentuk tubuh pun rupanya berbeda-beda. Misalnya kalau kita melihat orang yang rata-rata orang-orang yang ada di Jepang, orang-orang yang ada di China, pundaknya lebih kecil. Tetapi kalau kita lihat orang-orang Amerika, pundak mereka lebih lebar. Rata-rata seperti itu. Sehingga dalam produksi, pada waktu mereka akan melempar produksinya, ini akan dikirim kemana? Ke Eropa, Amerika, atau Asia. Semuanya harus bisa dimenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu kalau patrun. Kenapa demikian? Supaya pas. Akan lebih pas kalau memang dibuat hanya untuk satu orang. Itu sebabnya ada tailor, ada pembuat yang khusus untuk membuat baju sehingga dipakainya akan enak dan pas di badan. Itu harus diukur.
Kadang-kadang setiap orang berbeda. Ada yang bongkok ke depan, ada bongkok ke belakang. Potongannya harus berbeda supaya dipakainya nyaman dan kelihatan lebih cantik, lebih bagus dan lebih rapi. Itu dalam dunia fashion. Nah, saudaraku yang saya kasihi, itu baru bisa kelihatannya baik, tampil baik. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen hanya ada satu pola yang bisa dipakai oleh seluruh umat manusia di dalam dunia ini, yang bisa menyenangkan hati Allah dan ada sukacita surgawi. Siapa dan apa pola itu? Tidak lain dan tidak bukan pola kehidupan yang bisa dipakai oleh seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita, adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua. Sehingga saudaraku, ketika kita sudah gagal sebagai manusia ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa, bisa kembali melihat Dia sebagai patron yang hidup, patron yang bisa kita contoh, patron yang sebenar-benarnya Allah ketika Allah mau menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ada 3 teladan dari Stefanus yang meneladani Yesus Kristus sebagai teladan hidupnya. Yang pertama, Stefanus adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan Yesus, dalam memulai pelayanan pada waktu Dia dibaptis, maka ada Roh Kudus datang, ada pimpinan Roh Kudus datang di sana. Pada waktu Dia memulai pelayanan, Dia dibawa, dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Sekalipun Dia harus masuk melembahi godaan, tantangan dari si iblis, Ia terima itu semua karena Dia ada dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya, semua kita sekalian, di dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17, ini dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa sesungguhnya saudara adalah anak-anak Allah karena saudara dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Kita sangat bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu saudaraku, mari, saya berharap saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh. Hidup kita mau dipenuhi oleh Roh. Efesus pasal yang kelima ayat 18 dengan sangat gamblang, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah engkau penuh dengan Roh. Artinya saudara, biarkan Roh Kudus itu yang menguasai saudara. Kalau saudara perhatikan orang mabuk, dia dikuasai oleh alkoholnya. Sehingga saudara, kalau saudara berjalan, mungkin ini ada garis linier yang bagus satu ini, tapi ketika saudara karena dipengaruhi oleh alkohol, saudara tidak bisa jalan lurus. Karena saudara dipengaruhi oleh alkohol seperti itu. Saudara tidak bisa mengikuti kehendak saudara sendiri. Saudara ingin jalan lurus tetapi tidak bisa lurus. Jalannya mencang-mencong. Karena apa? Karena saudara dikuasai oleh alkohol. Arti dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seperti itu. Yaitu saudara dan saya, kita sekalian sebagai anak-anak Allah, mau dikuasai oleh Roh. Kemana Roh pimpin kita ikut. Kita tidak lagi dikuasai diri kita sendiri, tapi dikuasai oleh Roh Allah. Itu namanya dipimpin oleh Roh. Nah, Stefanus orang yang penuh dengan Roh, orang yang senantiasa dipimpin oleh Roh. Saudara dan saya, kita pun adalah orang-orang yang selayaknya dan seharusnya dipimpin oleh Roh. Pimpinan Roh Kudus menjadi dasar kemampuan kita berpikir, kita berbuat, kita berperasaan setiap aspek kehidupan kita sebagai pengikutnya. Yang kedua, teladan yang kedua. Teladan yang kedua, Stefanus adalah seorang yang berani menyatakan kebenaran. Mengapa? Karena Yesus, Dia berkata dengan sangat jelas dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dalam doanya, dalam Yohanes 17 dan 17 dikatakan, "Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, berarti saudara sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus.
saudara tinggal di dalam kebenaran Yesus Kristus. Biarkan firman Tuhan mempengaruhi hidup saudara. Karena saudara dibenarkan oleh firman Tuhan itu. Saudara hidup berdasarkan firman Tuhan dari hari lepas hari. Jangan tinggalkan firman Tuhan dalam hidupmu. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menguasai hidupmu hari lepas hari. Kita bersyukur panduan bacaan Alkitab setiap hari dibagikan oleh Pendeta Muda Thomas, supaya kita belajar bersama-sama firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berinteraksi dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan berkuasa dan menguasai hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu kebenaran, sebaiknya saudara dan saya, kita sekalian menyatakan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, dengan berani. Dengan berani. Saudaraku yang saya kasihi, kenapa? Karena saudara dan saya adalah hamba dari kebenaran. Kita harus taat kepada kebenaran. Kita harus menyatakan bahwa kita ini adalah senjata yang dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran. Kita bukan kebenaran, tetapi kita adalah alat Allah yang digunakan oleh Dia sendiri supaya kita menyatakan kebenaran Allah. Firman Allah dengan sangat jelas dalam Roma 6 ayat 18. Saudara dan saya, kita adalah hamba kebenaran. Kalau saudara baca lebih jauh dalam kitab Roma pasal 6 ini, sehendaknya saudara dan saya mau dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang benar, bukan perbuatan dosa lagi. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut saudara menyatakan kebenaran. Jangan takut, kita ini Allah. Biarkan Dia yang melakukan segala sesuatu. Biarkan Dia memegang kita. Biarkan Dia melakukan sesuatu melalui kita. Karena Dia adalah yang paling maha kuasa. Dialah yang paling berdaulat atas hidup kita. Kita hamba dari semuanya. Jadi saudaraku, mari kita bersama-sama. Kita tanggalkan kehidupan dosa kita. Relakan diri kita menjadi alat kebenaran yang digunakan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Jadi saudaraku, jangan takut menyatakan kebenaran. Mungkin saudara akan dicela, mungkin saudara akan disiksa, mungkin saudara akan menderita. Tetapi saudara tetap hamba kebenaran. Tuhan memberkati saudara kalau saudara sungguh-sungguh berani menyatakan kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, seorang pengikut Yesus Kristus adalah alat Tuhan. Sebagai hamba kebenaran, pengikut Yesus Kristus adalah alat kebenaran. Alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun, apapun, kesempatan apapun, kita katakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena kita berani menyatakan kebenaran. Amin. Yang ketiga, teladan yang ketiga yang kita bisa lihat dari Stefanus. Stefanus adalah seorang yang sangat mengasihi orang berdosa. Saudara, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus membenci setiap perbuatan dosa. Harus, karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Tuhan sangat tidak suka dengan dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya di atas kayu salib Dia menanggung dosa seluruh umat manusia yang ada pada saat itu. Semua orang yang percaya kepadanya ditanggung dosanya di dalam Dia, murkanya di dalam Dia. Karena Dia tidak suka dengan segala dosa, Dia harus kalahkan kuasa dosa itu, yaitu maut. Itu sebabnya Dia turun ke dunia orang mati dengan kematian. Tetapi Dia mengasihi orang berdosa. Sehingga di atas kayu salib Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Stefanus
pun dirajam, dia berkata yang sama. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah, kita tahu sesungguhnya saudara dan saya adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Saudaraku, coba apa akibat dari segala orang yang berdosa, dari segala dosa yang diperbuatnya. Firman Tuhan juga menjelaskan dengan sangat jelas, sebab upah dosa ialah maut. Tidak ada pengharapan di dalam dosa. Tidak ada sama sekali. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengasihani orang berdosa. Kita harus bisa merasakan penderitaan orang berdosa yang tidak punya pengharapan lagi karena maut upahnya. Tetapi tidak cukup mengasihani. Kita harus mengasihi. Mengasihi berarti saudara harus rela berkorban untuk keselamatan orang berdosa. Mengasihi adalah upaya saudara dengan sekuat tenaga saudara untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Ada pengorbanan pasti. Tidak hanya pikiran, kadang kita harus mengeluarkan banyak harta dan tenaga waktu kita. Kita rela berkorban karena kita mau mengasihi mereka. Tidak sekedar mengasihani, aduh kasihannya dia orang berdosa, dia pasti binasa, aduh kasihannya. Tidak, saudaraku. Tetapi kita mau terjun bersama-sama, melibatkan diri, menarik mereka. Kita mau menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Karena dia Allah mau terjun bagi mereka, menyelamatkan mereka. Sampaikan itu kepada mereka. Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka. Saudaraku yang saya kasih, kasih adalah bukti terbesar kita meneladani Yesus. Kasih yang penuh dengan pengampunan adalah bukti yang terbesar kita meneladani Yesus. Sudahkah saudara dan saya mau meneladani Yesus sebagai Allah yang sangat mengasihi saudara? Saudara, banyak orang rela mau mati untuk orang yang baik. Tetapi Yesus, dia mati mengorbankan dirinya ketika kita sedang berdosa. Karena dia sangat mengasihi saudara. Supaya saudara lepas dari segala dosa dan kutuk atas segala dosa. Jadi saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama. Kita mau meneladani Yesus. Kita mau mengasihi manusia berdosa dengan setulus hati kita seperti Yesus. Rela berkorban seperti Yesus. Rela dikhianati seperti Yesus. Rela diperlakukan tidak adil seperti Yesus. Ia tetap mengasihi kepada mereka yang memperlakukan tidak adil. Ia tetap mengasihi kepada muridnya yang mengkhianati. Ia tetap mengasihi para murid-murid yang melarikan diri seperti Petrus dan yang lain-lainnya. Ia tetap mengasihi mereka yang menganiayanya. Ia tetap mengasihi para prajurit yang ada di salibnya. Ia tetap mengasihi para ulama, para hakim-hakim Taurat yang waktu itu ada. Dan berkata, salibkan dia, meludahi dia, memukul dia. Pada waktu dia memikul salib yang kasar itu. Mengasihi mereka. Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka Bapa, ampuni mereka Bapa. Demikianlah saudara dan saya, kita patut meneladani Yesus. Ketika saudara merasa teraniaya oleh pasangan hidup saudara, Tuhan ampunilah. Ketika saudara merasa dikecewakan oleh teman, Tuhan ampunilah. Ketika saudara merasa dunia ini seperti menimpa hidup saudara, Tuhan ampunilah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mengasihi tidak harus selalu memiliki. Tetapi ketika saudara mengasihi, saudara dimiliki oleh setiap orang. Demikian juga Yesus. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya, Dia menjadi milik kita selama-lamanya dan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu saudaraku, mari kita teladani Yesus. Biarkan Yesus masuk dalam hidup kita, sehingga kita boleh manunggal dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kita adalah teladan-teladan yang mau meneladani Dia, mengasihi orang berdosa sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, adalah bukti sesungguhnya Yesus Kristus telah mengaruniakan keselamatan kepada saudara dan saya, kita sekalian yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh kematiannya di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya di antara orang mati, memberikan pengharapan luar biasa di dalam Dia. Saudara, bahkan sehari ini kita sedang menantikan kedatangannya kembali. Hal yang luar biasa harus kita syukuri. Haleluya. Banyak orang-orang hebat di dunia yang bisa menjadi idola kita. Ketika kita adalah sebagai pemain sepak bola, mungkin kita mengidolakan Ronaldo atau Lionel Messi. Kalau kita mungkin tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh negarawan, kita akan memilih Abraham Lincoln atau Winston Churchill dalam contoh teladan kita menjadi idola kita, atau mungkin Mahatma Gandhi, atau mungkin siapapun yang ada dalam dunia ini, tokoh-tokoh politik dunia, termasuk juga mungkin kita bisa meneladani Madam Teresa, dan saya ingin seperti Madam Teresa yang sangat luar biasa kasihnya di Kalkuta, menolong mereka yang sakit kusta. Tapi saudaraku, dari semua teladan-teladan yang luar biasa itu, ada satu teladan kehidupan yang paling sempurna bagi hidup saudara, hidup saya, hidup kita sekalian sebagai anak-anak kerajaan surga, yang tidak lain tidak bukan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang rela meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia yang fana ini, rela dikhianati, rela disakiti, rela diperlakukan tidak adil, mati di atas kayu salib, dianggap sebagai penjahat yang paling besar, bermahkotakan duri, dipaku tangan dan kaki, darah mengucur di mana-mana, tubuh sudah memar karena cambuk, kulit daging yang terkelupas di mana-mana. Saudara, Dia adalah Tuhan kita yang patut kita teladani. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian bagi kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan memberkati saudara dan kita sekalian. Saudara akan menjadi teladan bagi banyak orang dengan benar ketika saudara meneladani Yesus Kristus dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa sesungguhnya kami boleh bisa meneladani Stefanus yang sudah mengenal Yesus Kristus, supaya kami pun pada akhirnya boleh menjadi teladan bagi banyak orang, supaya setiap banyak orang pun meneladani Yesus sebagai tokoh idola satu-satunya yang paling ideal sesuai dengan kehendak Tuhan, yang paling sempurna sesuai dengan kehendak Allah, yang paling benar karena sesuai dengan rancangan Allah ketika manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampuni dosa dan salah kami. Kadang-kadang kami merusak gambar Allah sendiri oleh keinginan diri kami sendiri, oleh kepentingan diri kami sendiri, oleh ego kami sendiri. Tetapi tuntun kami supaya kami
sungguh-sungguh meneladani Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama mengangkat pujian. Ku percaya Kau Tuhan. Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk itu kita angkat pujian Ku Tetap Setia. Menangis di bawah kaki
kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang telah mengutus anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib sebagai kurban penebusan dosa-dosa kami, dan sebagai teladan hidup kami sehari-hari, supaya kami serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, atas pimpinan Tuhan, kami sungguh-sungguh dilingkupi dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, apapun aktivitas yang sedang dijalankan. Tuhan beserta kami. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.